aliyah, yaitu cita-cita yang tinggi. Kita berkeinginan untuk menghafal Al-Quran. Kemauan dulu saat. Iya. Nah, oleh karena itu kata Allah, kalau kita sudah punya keinginan dan bersungguh-sungguh, kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa ya yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, kata Allah, pasti kami tunjukkan mereka ke jalan-jalan kami. Dulu waktu saya pertama menghafal Al-Quran itu 1 minggu itu cuma dapat 5 ayat. Usia berapa tuh saat mulai menghafal? Lupa lagi. Lupa lagi. Ini pelupa juga nih Al-Hafiz. Tapi untungnya saya bingung. Saya ini termasuk orang yang pelupa. Tapi ketika ditanya tentang Al-Quran, insya Allah bisa jawab. Karena apa? Yaitu tadi, bal huwa ayatun fi suduril ladzina utul ilm. Allah hujamkan, Allah tanamkan di hati-hati kita. Itu. Terus metode awal Ustaz bagi pemula yang untuk mau menghafal Al-Quran? Yang pertama memang harusnya mencari guru yang hafal Quran juga. Oh. Kalau gurunya nggak hafal, muridnya hafal, kalah gengsi. Masa kata muridnya, wah enak bener Ustadz, kita ngapal, dia cuman baca. Nanti lama-lama pinteran muridnya sama gurunya. Tapi bisa nggak Ustaz, kalau seandainya kita itu di rumah gitu ya Pak ya, Ibu, Bu, masih ada Bu, kalian pada tidur semua. Ya Bu, misalnya nih kita habis sholat, kita mau coba ngapalin 3 ayat, lalu besok kita tambah lagi 3 ayat, itu kemungkinan bisa nggak Ustaz? Metode seperti itu tanpa guru gitu? Kalau tanpa guru, kata para ulama, barang siapa yang belajar apapun, terutama belajar agama, tanpa guru, maka gurunya setan. Nah, Al-Quran itu bukan hanya sekedar dihafal bacaannya harus benar gitu ya, panjang pendeknya, gunahnya, segala macam gitu ya, yang berkaitan dengan ilmu tajwid harus benar dulu. Sebab gini, kalau sudah dihafal, salah bacanya ketika dibenarkan itu sulit untuk dirubah ya. Bapak-bapak nganggut-nganggut aja. Nah kalau seandainya ini Ustaz, bagi kita yang muda-muda mungkin iya. Nah bagi seandainya orang-orang yang sudah tua, dia ada kemauan yang Ustaz bilang tadi, ada himmatul ilm, ada satu kemauan yang luar biasa, masih mungkin nggak untuk dia bisa menghafal? Nah ini ada cerita nih. Nah coba Ustaz. Saya diceritain sama guru saya juga. Jadi ada bapak-bapak udah tua. Ketika saya ceramah, ya guru saya ceramah, bukan saya, guru saya ceramah, dia ternyata terketuk hatinya, ingin menghafal Al-Quran. Waktu itu umurnya mungkin dikit-lagi game over lah gitu. Berapa tahun Ustaz? Sekitar 60 tahunan. Dia ngafalin Quran gitu kan. Dia tanya ke Ustadz, Ustadz saya bisa nggak? Insya Allah bisa. Kalau Allah berkehendak, insya Allah bisa. Akhirnya dia ngapalin dikit-dikit. Ternyata hatam juga itu. Begitu hatam, lapor lagi, Ustadz saya udah hatam Qurannya. Ya, Alhamdulillah. Terus, gimana Ustadz? Yang namanya orang tua kan susah ngapal, cepat lupa. Ya, orang tua tuh gitu kan. Punya ilmu seperti itu. Susah ngapal, cepat lupa. Nah, saya begitu juga penyakitnya Ustadz. Jadi gimana nih? Bukannya kalau orang udah hafal Quran, dia lupa, katanya dosa gitu kan. Kata Ustadz saya bilang gini, udah aja serahin nama Allah. Allah yang ngatur. Kita bisa hafal Quran, siapa yang nyangka gitu kan. Nah, oleh karena itu serahkan aja sama Allah. Nggak lama dari situ, dia meninggal. Dalam keadaan hafal Al-Quran. Nah makanya nih sini kakek-kakek yang udah tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang udah tua ngapalin Quran. Begitu hatam Quran, meninggal deh. Tapi meninggalnya husnul khatimah. Mungkin indah banget Ustaz. Ketika kita lantunin Al-Quran pas kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah angkatnya kita. Ya Ustaz, tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa tengah-tengah kita Ustaz juga bawa salah satu santri. Sebagai bukti kepada pemirsa juga di rumah bahwa siapapun bisa menghafal Al-Quran. Siapapun saja, baik dia melihat ataupun tidak. Dan di tengah-tengah ini ada salah satu santri beliau, yakni Adinda Dian. Beliau khatam sudah berapa juz? Hafal sudah 15 juz. Berapa lama Ustaz? Sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Dia hafal bukan hanya ayatnya saja, misalnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Bukan itu aja. Tapi kalau bapak dan ibu nanya, coba baca surat misalnya Al-A'raf
ayat 100 sekian. Bisa jawab. Gurunya gitu ya. kalah. Mungkin penasaran juga kita ingin tahu ya kepada Adinda Dian, mungkin bisa sedikit cerita. Maaf gitu ya, Adinda ini kan nggak melihat, tapi bagaimana bisa menghafal Al-Quran? Adinda Dian bisa langsung bicara? Ya, silakan. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Ya, langsung aja. Ustaz tiba di Grogi kayaknya. grogi. Ya, Dinda Dian silahkan. Bisa cerita kepada kita semua bagaimana mula-mula menghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya saya menghafal Al-Quran. Saya termotivasi oleh pernah bertemu dengan orang yang hafal Quran. Ya, saya termotivasinya dari situ. Iya, iya. Awal menghafal Quran, ketemu sama orang yang hafid. Ceritanya ini, jadi saya termotivasi. Saya ininya nyari pondoknya. Akhirnya ada orang-orang bilang kok ada di hafalan Nagreg 2, di hafalan 2 Nagreg. Pondok Tahfidz. Gurunya Ustadz Farizi. Oh gitu ya, alhamdulillah. Mungkin pemirsa juga ingin tahu Dinda Dian bahwa kata Ustadz tadi kalau misalnya kita sebut surah, nama ayat itu bisa disebut. Bagi pemirsa juga kalau ingin tahu silakan nanti kita bisa sama-sama kita mengkaji Al-Quran di acara Nikmatnya Sedekah ini di line telepon 02187797.000 atau di 02187798.000. Baik Ustadz, mungkin juga untuk sebagai awal gitu ya. Ustadz Dinda Dian, seandainya saya minta Ustadz Dian, tolong bacakan surah Al-Baqarah ayat 177. 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Ayatnya panjang ini. Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. Ya, baik. Itu salah satu ayat dibaca oleh Ustadz Dian tadi ketika saya tanya. Insya Allah kita lanjutkan kembali lantunan ayat yang beliau baca nanti setelah kita dengarkan kumandang adzan yang berikut ini dan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan setelah itu kita kembali lagi tetap di Nikmatnya Sedekah.